Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Telkom Regional 7 yaitu Sobistal. Dan hari ini senang sekali kita kembali menyapa Sobis tentunya dalam podcast yang amat inspiratif ini ya. Dan kita sudah mendatangkan dua tamu spesial yang cantik-cantik di kanan saya ini. Beliau adalah Kak Uci Bahtiar dan Kak Ririn Syaputri. Kalau Kak Uci ini selaku owner dari Selera Buah Makassar. Siapa lagi yang nggak kenal Selera Buah? Udah nangkring di depan kita ini cantik-cantik warna-warni bersama dua wanita cantik juga Masya Allah yang sudah akan membagikan ceritanya atau kisah inspiratif di balik dari terbangunnya Selera Buah ini. Oke, kita kenalan dulu nih. Halo Kak Uci, halo Kak Ririn. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ini tadi berangkat ke sini langsung dari Selera Buah kah atau gimana? Ya, dari selera. Langsung dari Selera ya. Oke, mungkin bisa dijelaskan kalau Kak Ririn ini kan selaku owner Selera Buah ya. Kak Uci. Saya bilang siapa tadi itu? Kak Uci. Kak Uci ini selaku owner dari Selera Buah. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Kak, kalau Selera Buah itu sebenarnya apa sih buah-buahnya nih? Jualannya apa gitu? Oke. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangannya. Insya Allah diundang di acara yang luar biasa. Belum pernah, pernah satu kali kemarin diundang di Venus, tapi belum ada Ririn waktu itu ya. Sekarang diundang lagi, Masya Allah, suatu kehormatan bisa datang di Telkom di acara Sobistal. podcastnya ya, Sobistal. Pertama-tama kenalkan, nama saya Uci. Saya owner Selera Buah. Dan juga apa sih kesibukannya Kak Uci ini selaku owner? Kesibukannya jadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga Iya, juga Insya Allah. sekaligus owner juga ya Kak? Oke, Masya Allah. Belum ada kegiatan yang lain selain itu. Ini aja kayaknya sudah menyibukkan diri nih Kak. Oke, kalau Kak Ririn sendiri bisa dikenalkan dirinya dulu nih. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, saya Ririn di Selera sendiri. Saya sebagai general manager ya. GM. Ya, lebih banyak kontekannya ke Kak Uci untuk mengurusi hampir seluruh Ya, kayaknya ya, seluruh menghandle yang ada di teman-teman tim ya. iya, teman-teman tim. Jadi kurang lebih seperti itulah amanahnya di Selera. Pun sebenarnya baru bergabung tahun lalu sih. Di 2022 berarti ya. Iya. Oke, nah kalau Kak Uci dan Kak Ririn ini sebenarnya apa sih, sahabat kah? Terus tiba-tiba diajak atau seperti apa nih? Siapa yang mau menjelaskan ini? Saudara. Oh, saudara. Saudara seiman. Oh, Masya Allah, saudara seiman. Iya. Terus Ketemunya itu waktu ada kelas di Ya ada kelas belajar bisnis lah, terus oh, aku sama Kak Uci sama-sama peserta. Jadi awal mula ketemunya di situ. oke. Terus FYI Kak Uci sendiri yang datangnya saya mah diam-diam baik. Baru Kak Oh, Uci. jadi bukan kayak kenalan yang lama gitu, lama bukan ya? Cuman sekadar ketemu di kelas. Kebetulan itu kelas bisnis. Saya peserta, Kak Uci juga peserta. Terus ya seperti biasanya peserta kelas ya saya aktif, Kak Uci juga waktu di kelas itu lumayan aktif ya menurut saya, meskipun selalu mengaku introvert padahal pada saat itu orangnya aktif di kelas. Karena Jadi itu ngomongin bisnis mungkin toh, Kak. benar kali ya. Iya, jadi excited. pada saat itu Kak Uci yang apa ya langsung datang gitu, maksudnya di dekat Ririn, terus ajak ngobrol lah. Ngobrol terus ngobrol tentang bisnis. Iya. Ya saya juga jawabnya ya sebisaku gitu ke Kak Uci. Ternyata berjodoh. Ternyata pas itu langsung di interview ya. oh iya baru sadar. Oh iya, itu ternyata lagi di interview. Ternyata berkedok. Berkedok ke sana tuh nyari partner sebenarnya Kak Uci gitu ya. Saya baru tahu loh. Terbuka di sini. Oke, nah saya ke Kak Uci dulu. Kalau untuk membuka Selera Buah ini sebenarnya gimana sih awal mulanya Kak? Awal mulanya itu ya saya cerita dulu sebelum ada Selera Buah ya. Jadi sebelum Selera Buah itu saya pernah kerja di salah satu perbankan di Makassar, BUMN. Tapi karena
satu alasan yang membuat saya harus resign. Kemudian pas setelah resign saya coba beberapa bisnis, jual online juga, jual baju online, jual apa mukena, jual pokoknya berbagai macam jualan saya coba sampai akhirnya jatuh ke buah-buahan. Oke. Waktu itu kami sekeluarga terkena COVID di 2020. Oh, semuanya kena Iya, COVID. satu keluarga kena COVID. Nah, terus waktu itu ada teman yang antarkan parcel buah, isinya parcel buah, buah sama susu beruang, terus adalah pernak-pernik yang lain yang diantarkan. Nah, waktu itu bukan berniat mencela kiriman teman-teman saya, tapi parcel yang dikirimkan itu menurutku buah-buahnya kurang segar. kurang segar, Kurang sesuai kurang selera. sesuai selera. Oh, iya. Sedangkan Oh, iya, iya. sedangkan saya pribadi itu, aduh minta maaf ini kalau kalau ada teman yang merasa merasa mengirimkan, tapi terima kasih banyak karena dengan teman kirimkan itu muncullah keinginan untuk menjadikan orang-orang juga menjadi sehat. Nah, kenapa saya pilih nama selera waktu itu karena saya tipe orang yang suka konsumsi makanan-makanan yang enak, terus harus sesuai dengan selera. Betul, harus Makanya sesuai namanya dengan selera. Makanya namanya selera. Oke. Nah, saya pilihlah buah-buahan waktu itu karena pertama karena orang lagi gencar-gencarnya semua COVID, terus sulit untuk keluar rumah belanja, terus kendalanya juga karena buah-buah yang kalau dibeli online itu kan biasanya kadang mengecewakan, termasuk yang teman saya mungkin niatnya teman saya mau kasih yang terbaik, tapi ternyata mereka belanjanya di tempat yang belanja buah yang kurang bagus. Sesuai gitu Iya, ya. seperti itu. Makanya terbentuklah selera. Oke, jadi memang bisnisnya tuh datang dari keresahan juga ya Iya, yang betul. dirasakan waktu itu dan akhirnya menginspirasi untuk membuka buah ini. Nah, tapi tahun pertama itu Kak Uci ini membangunnya sendiri Kak atau seperti apa? Waduh, kalau mau melihat ke belakang itu betul-betul perjuangan untuk mengembangkan bisnis itu luar biasa karena awal sebelum saya coba mengembangkan pertama-pertama itu saya pergi sendiri ambil buah-buahnya. Wah. Ya, saya cari sendiri, saya datang ke supplier yang menurutku bisa jadi ini bagus buahnya, tapi dengan catatan harus diuji coba dulu apakah bagus buahnya untuk dikonsumsi atau gimana. Gitu. Saya ingat sekali naik motor subuh-subuh, baru selesai sholat subuh pergi ambil alpukat, digonceng pakai motor 60 kilo sendiri. Masya Ya, karena kan kebetulan suami kerja juga di salah satu BUMN. Jadi kalau pagi sebelum suami berangkat kerja kadang diantar pergi ambil barang atau kadang pun saya sendiri. Karena kesibukan kerja juga Iya, ya, betul. jadi betul-betul sendiri. Oh, Masya Allah. Terus itu proses sendirinya itu berapa lama tuh Kak dikerjakan? Sendiri itu enggak sendiri sih karena ada suami. Oh iya. Maksudnya sampai terbentuk sebuah tim gitu. 3 bulan kayaknya. 3 bulan. Karena awalnya kan saya di Minasaupa. Kalau customer yang lama Lama itu tahu ya. pasti tahu awal-awalnya pasti kirimnya dari Minasaupa. Dari rumah pribadi Iya, berarti rumah itu pribadi. ya. 3 bulan kurang lebih. 1 bulan pertama itu alhamdulillah penjualan lancar. Sudah bisa beli 1 showcase. Terus bulan kedua beli lagi 1 showcase yang masih kecil-kecil untuk stok di rumah. Nah, bulan ketiga alhamdulillah nambah lagi. Terus pas bulan ketiga berpikirlah kalau saya sendiri ini bisa tipes saya setiap bulan. Oke, berarti saat dibuka di awal kan itu memang masa pandemi juga ya, masih masa pandemi, iya, akhir-akhir masa pandemi berarti ya. Berarti memang peminatnya tuh langsung lumayan ya Kak, atau seperti apa? Awalnya
mungkin karena memang waktunya, momennya, jadi alhamdulillahnya meskipun waktu awal buka Selera itu penggemarnya langsung banyak, meskipun buah-buah lokal dulu Iya, yang iya. dijual, tapi alhamdulillah langsung banyak. Oh, Mulai buah lokal dari tuh seperti apa Kak maksudnya? buah lokal itu kayak mangga alpukat, Hmm. alpukat mentega, terus mangga, terus semangka, Hmm. terus jeruk siam madu, nah itu salak pondo, salak Bali, nah itu yang Oh, bikin nama Selera pertama booming. mulai dikenal ya. Tapi memang awalnya tuh memang langsung namanya Selera ya. Iya, awalnya memang langsung namanya Selera. Sesuai ya memang karena ya sesuai Iya. selera tak ini ceritanya di sesuai selera tak. Oke. Nah, kalau melihat bisnis buah-buahan kan ini sebenarnya bisnis yang mainstream ya Kak. Maksudnya banyak juga bahkan di jalanan juga ada, bahkan toko-toko besar, supermarket besar gitu ya. Kalau Kak Uci sendiri nih nggak takut gitu waktu awal membuka, "Wih, ini laku nggak ya? Ini banyak yang beli nggak ya?" Atau gimana? Kalau kekhawatiran pasti ada, jual apapun itu pasti ada. Tapi ketika niat kita menjual dari awal itu sudah untuk kebaikan, insya Allah percayakan sama Allah. Seperti itu sih kalau saya. Karena kalau mau dipikir orang juga jualan nasi kuning, mana tahu ibunya habis terjual Iya. hari itu. Oke. Iya, kalau saya sih seperti itu sih pegangannya. Oke, jadi dari awal memang walaupun ada ketakutan ya tetap dijalanin dulu ya, apalagi niatnya adalah betul-betul kebaikan. Iya. Wah, Masya Allah. Kan kalau tidak dijual mana tahu mana Ya, tahu akan laku ya kan? Dicoba dulu. Coba dulu. Tapi memang langsung per parcel-parcel gini atau gimana Kak dulu Belum, paketannya? bertahap Masih banget. kilot-kilot. Waktu masih di Minasaupa itu masuk bulan ketiga kami sudah mulai merekrut satu kurir Omzul. Ya, satu kurir. Ini Om Zul dari tadi dibahas. Iya. Ayam Zul. Kalau yang teman-teman di Telkom mulai yang sering belanja di kita pasti kenal sama Om Zul, Iya, iya. karena beliau Masya Allah meskipun umurnya sudah lumayan Lumayan senior umurnya. tapi Termasuk yang paling loyal sama saya. Dan memang betul-betul terpercaya menemani ya. dari nol. Oke, Masya Allah. Nah, tapi saat awal kita kembali ke saat pembentukan tim ya, Kak. Nah, untuk mempercayakan orang gitu, bekerja sama Kakak tuh awalnya gimana? Aduh, Buka tidak ya. Kan ini kayak kalau Kak Ririn tuh menyusul ya gitu ya di Iya, tahun kedua, ketiga ya berarti ya. pemain belakang. Saya tipikal orang yang kalau percaya sama orang itu harus di awal. Jadi oke. kalau bertanya ke hati, kalau misalnya memang hati bilang oke, jalan, insya Allah percaya sepenuhnya sama tim. Karena membuat bisnis itu terkenal itu bukan tidak bisa dengan satu orang saja, tidak bisa dengan dua orang saja, harus dengan tim. Jadi kapan owner tidak percaya dengan timnya, maka tidak akan jalan satu bisnis. Oke. Menurut saya. Nah, kalau Kak Uci ini memang dari awal memang mau membangun bisnis Kak atau seperti apa? Kan dulu bekerja tuh. Tapi memang sudah ada niatan atau karena abis resign itu akhirnya ini ngapain ya? Bangun bisnis aja nggak deh atau gimana? Awalnya karena bosan Oh, di rumah. Bikin apa ya? Tapi karena memang basicnya saya suka jualan, jadi carilah kesibukan yang bisa bikin tidak boring di rumah. itu potong-potong buah, Di. Udah motong buah Sambil Dicabut-cabut dijual. ya, sambil dijual. sambil makan. Oh, oke. Dan memang ini juga termasuk, misalnya targetnya juga lumayan banyak ya pasarnya gitu ya kalau buah-buahan. Nah, saya ke Kak Ririn lagi nih. Nah, Kak Ririn kan ini tergabung menjadi seorang GM ya? Atau memang awalnya bukan GM? Bukan manajer Awalnya awalnya? masih cari-cari. Oh, ini posisi apa yang cocok untuk... Ya, awalnya tuh malah bukan tim, Mhm. tapi kayak Kauci minta untuk training timnya
utamanya buat tim yang berada di garis seperti admin, konten kreator yang memang hubungannya dengan digital. Oke. Karena kan base-nya Selera itu dia kan jualan online gitu. Lebih banyak orderan lewat online. Jadi mau nggak mau tim yang admin, konten kreator yang langsung berhubungan dengan customer gitu kan, itu yang harus jadi poin utama dulu gitu. Jadi awalnya tuh gara-gara itu awalnya training bukan internal, tapi setelah karena saya bilang sama Kak Uci belum bisa ya join karena kan saya juga ada pekerjaan di luar. Jadi pertimbangan juga kalau misalnya join di Selera takutnya nggak maksimal ke Selera karena kepecah fokusnya kan. Nah, tapi setelah 1 bulan itu, karena kan jangka waktunya 1 bulan itu pendampingan. Jadi teman-teman yang ada di garis konten apa istilahnya sih, tim kreatif lah istilahnya gitu, sama admin. Setelah 1 bulan ditemani, kok saya malah mikir gitu kalau sayang juga sih kalau nggak masuk di Selera gua ya. Pertama itu. Terus memang kedua adalah klop sama Kak Uci-nya. Karena saya melihat Kak Uci punya why atau kayak alasan yang besar untuk Selera. Jadi saya pikir ini tempat yang bagus juga nih buat saya. Istilahnya kan saya kan freelance gitu. Di mana aja bisa kerja. Cuman pas ketemu sama Kak Uci kayaknya saya perlu ikut andil deh di sini. Kayak merasa ada panggilan apa gitu kan. Jadi kayak yakin gitu join di Selera. Jadi pas ditawarin sama Kak Uci untuk jadi tim internal ceritanya, ya tanpa ragu sih langsung oke deh Kak kalau gitu. Saya rela cut di bagian lain misalnya kalau memang udah kayak overload ininya kan. Aduh, tersentuh. Ini baru di Baru sepenuhnya. kita sesi mengungkapkan gitu ya. Iya, ya itu sih Kak alasannya karena memang merasa Selera ini pertama ya, saya melihat Selera tadi kan udah dibahas kalau bisnis buah gini kan banyak di luar ya, Iya. banyak banget dan kompetitornya tentu juga banyak gitu. Tapi saya melihat keunggulan dari Selera ini dari ownernya sendiri yang kayak selektif banget pilih buah. Di luar sana mungkin banyak jualan buah tapi nggak, ownernya tuh nggak kayak Kak Uci yang kayak selektif milih buahnya yang terbaik, detail. Nah itu salah satu keuntungan Selera memiliki owner yang seperti Kak Uci. Karena langsung ownernya yang ngerti apa sih istilahnya standar Seleranya gitu. Akhirnya dari standar Kak Uci itu, kalau yang saya lihat sekarang ya Kak, malah anak-anaknya yang lain di dalam timnya punya standar yang sama dengan Kak Uci. Saya pun semenjak di Selera, saya makan buah di luar tuh yang bukan standar Selera tuh kayak udah bukan buah ini mah. Oke, jadi sesuai didikan ya, sesuai gitu. didikan ibu ownernya gitu. Kelebihannya memang di situ dan akhirnya kayaknya ini menarik sih Selera ditemani berproses gitu ya pelan-pelan. Ya udah setelah diskusi sama Kak Uci, ternyata emang banyak banget PR-nya di Selera. Terutama dalam hal membangun tim, bangun sistem. Nah awalnya kan Kak Uci memang orangnya juga terbuka kan. Kok Selera tuh seperti ini, masalahnya seperti ini. Pokoknya saya mungkin orang yang tempat curhatnya Kak Uci lah kemarin. Gitu. Jadi saya merasa kayaknya menarik sih untuk menyelesaikan apa yang jadi kendala di Selera, kemudian diperbaiki satu persatu. Per hari ini pun Selera masih memperbaiki satu persatu, terutama internal ya. Karena mungkin orang lain lihat di luar, wah Selera ini ya brandnya kayak gini. Bagus, gitu. Cuman di dalam ya kita emang lagi berproses. Terus berbenah. Benar. Gitu. Jadi awalnya kayak gitu. Wow, cukup panjang juga ya, long story juga ya. Jadi memang dari awal itu cuma untuk menyeleksi, untuk memperbaiki, mentraining teman-teman dan akhirnya klop gitu. Tapi sekarang timnya udah berapa banyak Kak berarti? 15 ya? 15. Oh, udah lumayan banyak gitu ya. Udah terbagi-bagi, ada yang kurir, ada juga konten kreatifnya gitu ya. Nah, tapi tadi awalnya memang jualannya di online dulu. Online dulu. Itu platformnya apa Kak? WA kah? Facebook?
Atau gimana? Instagram pertama ya. Oh, emang udah awalnya langsung? di WA sebenarnya, karena kan sebelum sebelum terkenal iya Sebelum Iya, viral. sebelum viral tapi nanya. awalnya di WA, jadi tawar-tawari ke teman-teman cobain kalau lolos di mereka baru dijual, Oh gitu. termasuk ke keluarga. Kalau kalau mereka menurut mereka enak baru dijual. Termasuk sekarang pun kalau misalnya ada buah yang masuk terus ternyata tidak sesuai dengan selera saya, itu tidak akan kami jual. Nah, itulah yang tadi saya bilang kan, Kak. Iya. Ownernya selektif. Oke. Kenapa Kak Uci ini jadi menarik ya? Kenapa akhirnya Kak Uci seselektif itu, dan itu memang dari awal terbangun atau setelah terbangun? Oh, berarti ini proses ketat untuk memasukkan produk-produknya ini. Sebenarnya kalau diingat-ingat sih dari awal ya, Mhm. dari awal, karena sebelum saya meredikan buah yang mau dijual itu semua saya coba dulu. Dari mulai dari buah-buah lokalnya, buah impornya, buah eksotiknya, semua harus dicoba dulu. Bahkan untuk buah-buah potongnya pun sebelum dikirim ke customer itu wajib dicoba dulu, baru boleh dikirim ke customer. Oke. Jadi waktu itu Kak Uci saat memilih apa ya, distributor ya ceritanya ya, ambil buah itu di supplier gitu, eh, dicoba satu-satu ya Kak. Kira-kira Iya. sampai berapa banyak gitu tempat yang waktu itu didatangin Kalau sama Kak kalau Uci? supplier lumayan banyak sih, Mbak. Lumayan banyak. Ada mungkin sekitar 5 sampai 10 supplier. Iya. Itu habisnya dalam berapa lama tuh Kak sampai ngesurvei, betul-betul yang ngesurvei, oh ini nih, Sambil jalan sih sambil sebenarnya, jalan. iya. Oh, berarti Sambil sempat jalan awalnya bisnisnya. jalan pakai supplier ini, terus Nah, nanti iya. gimana? Kalau nggak cocok, adalah Oh, nggak gitu. lagi, iya. Oke. Jadi gitu ya. Jadi ini juga jadi pelajaran juga nih buat teman-teman. Jangan cepat puas sama Iya. satu tempat. Apalagi kalau misalnya kita ngambil barangnya di orang lain, bukan yang produksi sendiri ya. Betul. Jadi benar-benar harus survei juga. Dan kenapa akhirnya Kak Uci ngerasa itu penting banget? Penting banget. Kenapa penting banget? Karena pertama saya sebagai owner tidak mau kalau misalnya berbelanja di tempatnya orang itu nggak mau kecewa. Jadi kalau saya merasa seperti itu, orang yang beli produk saya juga harus merasa seperti itu. Dan itu menurutku yang akan bikin customer itu kembali lagi, beli lagi. Oke. Jadi melihat point of view-nya kita ya sebagai customer ya, dan itu memang harus dimiliki sama seorang owner, seorang pebisnis, bahkan seorang tim yang bekerja di sebuah bisnis juga harus memperhitungkan itu ya Iya, Kak. betul. Apalagi kepuasan pelanggan itu benar-benar nomor Nomor satu. satu. Mouth- word of mouth-nya orang. Apalah selera tanpa pelanggan. Iya, betul. Nggak bisa gaji karyawan, nggak bisa beli ini. Iya, kasihan Kak Ririn nanti kodok. Nah, kembali lagi, kalau kan ini udah lumayan panjang juga ya perjalanannya ya. Tentunya nggak selalu mulus, dan tentunya juga pasti banyak problem dari dalam sendiri atau dari luar atau dari bahkan tadi kepuasan pelanggan. Nah, ada nggak Kak kira-kira cerita yang waktu pokoknya kejadian yang bikin down juga dan akhirnya mempertimbangkan maju nggak ya ini bisnisnya, mungkin di tahun-tahun pertama gitu ya, apalagi sebagai seorang owner bisnis? Kalau diingat-ingat, aduh, tahun kedua kayaknya. Oh, malah tahun kedua Kak. Malah tahun kedua waktu sudah pindah di Jalan Singa. Bulan tahun ke 2021. 2021 akhir. Itu sampai pernah rugi 50 jutaan lebih. Wih, itu kenapa tuh Kak ruginya? Karena buahnya yang banyak rusak, terus terlalu banyak susutnya, terus waktu itu saya belum lengkap timnya, jadi untuk mengontrol barang-barang masuk itu belum ada, jadi masih kalau ada yang datang, supplier datang terima lagi, supplier datang terima lagi, jadi barang yang mestinya terjual habis itu malah makin menumpuk. Karena karena kan dagang begini, penjualan tidak selalu ramai. Jadi kadang kalau misalnya pas lagi
banyak barang terus ternyata produknya tidak terjual habis di pekan itu akan membuat kerugian besar banget kemarin itu. Wow, 50 Jadi juta ya Kak? iya, jadi buah rusak, buah susut, apalagi ya garansi. Kebetulan kan kita di Selera kalau misalnya ada buah yang rusak, misalnya lolos sortir nih di Iya. tim packing, terus terkirim ke customer, kalau ada buah yang rusak itu kan garansikan. Oh iya iya iya. Di Ganti sini baru. juga pernah loh. Iya. Oh iya. Makasih. Nah itu dia sebuah apa ya kayak ya itu tadi ya kepuasan pelanggan lagi ya. Jadi kalau misalnya ini ya kita ganti sebagai apa ya ganti buat pelanggannya gitu. Wah, itu menarik juga ya, Kak. Saat jatuh 50 juta ini cukup besar loh, Kak, itu ya. Nah, itu gimana itu, Kak? Apakah sempat berpikir, berhenti, Mak, deh, ini, atau seperti apa? Kalau berpikir berhenti sih alhamdulillahnya tidak pernah, karena saya tanamkan di pikiranku kalau misalnya suatu bisnis tiba-tiba jatuh terus kita mau putus asa di tengah jalan, itu tidak akan berkembang. Malah itu akan jadi pelajaran berharga untuk suatu brand kalau pada saat ada insiden seperti itu. Jadi misalnya kayak kemarin kami rugi lumayan besar, artinya akan ada evaluasi ke bulan depannya. Diapakan ini, apakah timnya yang dibentuk menjadi lebih lengkap ataukah lebih berhati-hati memilih produknya. Oke, jadi itu sebagai pelajaran ya. Nah, itu juga itu poin selanjutnya yang kita dapatkan. Jadi kalau misalnya kita lagi di masa down, lagi jatuh, ya itu bukan berarti kita harus berhenti. Iya betul. Itu malah jadi pelajaran buat kita gitu ya untuk membangun hal baru mungkin atau mencari celah Solusi gitu. lain. Nah, solusi lain gitu. Tapi waktu itu Kak berarti timnya berapa orang yang pas saat itu? Waktu itu masih berlima. Oh, masih berlima. Masih berlima. Belum ada Riri. Nah, tadi kan sebelum Kak Ririn hadir tuh ya, berarti Kak Ririn ini direkrut atau join karena memang untuk memperkuat timnya gitu ya. Nah, untuk membuat tim yang baik itu sebenarnya apa sih Kak? Apa sih tipsnya gitu? Dari Bingung ya? Ririn kayaknya. Iya, soalnya kan Selera ini pas saya join, sebenarnya secara divisi-divisi lah istilahnya kan, divisi-divisi besarnya tuh udah ada lah, yang admin udah ada, content creator udah ada, terus tim packing udah ada, produksi di bagian produksi itu udah ada. Hanya saja pada saat itu lebih kepada pendeskripsian masing-masing job desk-nya yang belum dimaksimalkan lah istilahnya. Jadi kayak mereka pas direkrut pun sama Kak Uci kan bukan hire ya Kak, bukan di hiring gitu. Jadi kayak orang rekomendasi gitu. Jadi itu memang salah satu tantangan sih ketika kita bangun bisnis, terus yang kita ajak kan orang dekat. Biasanya kan pertama rasa tidak enak. Kalau misalnya kayak kita udah mau bikin sistem nih harus A ya A. Nah, kalau orang dekat kan biasanya kayak ribet kan biasanya gitu kan. Nah, Tidak enak. tidak enak Nggak terus enakan ya. Emang ini orang tipe-tipe orang Makassar gitu. Iya. Nggak enak kan? iya betul. Jadi ya memang harus mau nggak mau harus dipaksa gitu. Cuman satu yang akhirnya kita pelajari karena kan di Selera ini kalau mau dilihat ya hampir seluruhnya itu milenial dan Gen Z. Mungkin Om Zul aja kali ya yang ini Om yang Zul senior sendiri. tapi rasa milenial kok Om Zul. Ya jadi karena di Dibahas dalam lagi deh, Iya, Om Zul. balik lagi namanya Om Zul. Mungkin kita nanti bisa tampilkan mukanya ya. Iya. Kerjaan lagi buat editor. Ya jadi di dalam tuh emang dominan milenial sama Gen Z. Dimana saya sempat mikir sih kan kalau mau memperbaiki sistemnya Selera sampai kepada pemberian job desk, terus indikator keberhasilannya mereka seperti apa dijelaskan apa segala macam, pasti awalnya itu susah. Karena akhirnya mereka ada suasana baru yang mungkin membuat mereka merasa tertekan. Padahal kan sebenarnya bukan ditekan ya, cuman lebih kepada menyadarkan ke mereka bahwa mereka punya amanah loh di sini gitu. Mereka punya tugas dan kewajiban di sini. Hanya saja mungkin kemarin
nggak pernah ditegaskan. Tapi kan sebenarnya idealnya mereka harus tahu kan, Iya. supaya mereka sebagai pekerja tahu kewajibannya apa, sehingga itu juga baik untuk selera gitu kan. Nah awalnya memang susah karena akhirnya mereka mungkin merasa tertekan gitu. Tapi lama-lama akhirnya mereka mulai terbiasa lah. Oke. Jadi karena udah ada standar untuk bisa ngukur kinerjanya mereka, mereka pun kita sampaikan kita akan jauh lebih tahu juga untuk mengapresiasi teman-teman Oh. gitu. Karena kalau selera omsetnya gede ya tentu akan berpengaruh ke Ya, tim gitu. benar. Iya, ya kalau sebelum-sebelumnya kan kita nggak ada ukuran gitu. Kita mau kasih bonus, ya gimana mau bonus kalau tadi sampai rugi 50 jutaan gitu kan. Nah kalau rugi kayak gitu kan yang nanggung sendiri kan owner. Kita kan tim biasanya kan bodo amat gitu kan. Iya. Yang penting saya digaji gitu kan. Oke. Kan biasanya gitu. Nah cuman kalau kita apa ya, kalau kita sama-sama paham job desk kita apa, terus kita tahu tujuan selera ini mau dibawa kemana, targetnya kayak gimana, akhirnya semua tim kompak. Oke, Gitu. rasa kepemilikannya ya terhadap Betul. selera yang Itu yang dibangun. Kak Uci apa istilahnya kalau ini ya kekeluargaan. Tapi kan kalau bisnis terlalu kekeluargaan nggak baik juga kan Kak. Nanti ada yang seenaknya gitu kan, Oke. nggak baik gitu. Nggak apa-apa kekeluargaan asal kita punya standar gitu. Ada Oke. hal-hal yang memang ya ada waktunya kekeluargaan, ada waktunya kita profesional sebagai seorang pekerja di selera. Dan itu yang coba kita bangun di selera supaya sama-sama gitu. Kalau selera besar berarti itu untungnya juga ke teman-teman gitu. Dari semenjak akhirnya ada indikator yang bisa dinilai seperti itu, akhirnya kita bisa inilah bisa memutuskan hire orang lagi deh kalau gitu. Oh, berarti dulu awalnya bukan 15 orang waktu Kak Iya. join. Iya, belakangan ini ada sekitar berapa orang? Tambahan 5 orang kalau nggak salah. Iya. 5 orang baru terakhir. Karena dari situ kan udah bisa diukur. Oh, kita butuh tim deh. Kayaknya udah admin udah overload. Harus hire lagi baru. Kurir kayaknya udah nggak sanggup nganter gitu 3 orang. Oh, tambah lagi deh kurir gitu. Jadi karena udah ada ukuran, akhirnya bisa memutuskan gitu. Nah, sembari juga kita mengantisipasi yang namanya kerugian. Saya kayak buah rusak, apa Iya. segala macam kan gitu. Akhirnya karena bisa diukur, teman-teman di dalam tim tuh bukan cuman yang bagian apa namanya, yang ngehandle bagian terima barang itu kan Kak Uci, ada juga sekarang yang udah diamanahkan ya, Iya, satu sudah Ical ada satu. gitu. Bagian keuangan, itu pun bagian keuangan pas aku masuk ya Kak. Iya. Pas saya masuk baru ku rekomendasikan kalau Harus ada nih. harus ada nih yang bagian ini. Jangan-jangan dulu Kak Uci semua nih Yes, ngerjainnya. CEO, Chief Everything. Iya Oke, kan? palu gada Iya, palu gitu gada. ya semuanya. Iya. Dan Pernah dulu waktu 2020 waktu masih di Minasopo itu saya antar sendiri. Saya antar sendiri ke customer. Jadi pagi itu ambil barang, Siang terima orderan. siang jualan dulu, terima orderan, sore baru Nganter. diantar sampai malam. Masya Allah. CEO, the real CEO. Tapi capek. Tapi emang gitu sih, kalau awal-awal ya kita nggak Iya. boleh milih-milih kerjaannya dulu saat menjadi bisnis dan Iya, betul-betul ngerasain gimana sih jadinya kalau kita jadi kurir, gimana sih Iya. jadinya kalau kita yang bagian memilah-pilah ini buahnya, produknya, jasanya gitu ya. Wah, jadi panjang. Dan masih panjang. Insya Allah. Wah, insya Allah masih panjang dan memang ternyata sebegitu pentingnya untuk punya indikator, punya apa ya standarisasi mungkinnya bukan cuma Iya. di produknya tapi tadi juga dijelaskan di timnya sendiri. Iya, betul. Ada rasa kepemilikannya gitu ya. Nah tadi kan dibilangnya Kak Uci nih yang punya apa ya statement bahwa ini selera mau dibuat kekeluargaan atau teman-teman tuh harus punya rasa kepemilikan. Versi kekeluargaannya saya, versi profesionalnya Jadi yang rem-rem ke keluarga kakak jangan terlalu ini. Iya, iya, iya. Ya, biasa kan Benar, owner nggak enakan juga kan Betul. biasa gitu. Betul, Jadi betul. nggak apa-apa lah saya di antagonis. Oh, jadi lebih apa ya? Lebih memang profesional karena memang harus Iya. sama-samanya berjalan gitu Harus ya. diseimbangkan lah. Kerja tetap apa ya namanya work life balance. Ya, yes. Iya. Benar-benar. Nah, Kak Uci, kenapa akhirnya kayak pengen selera tuh ada rasa-rasa kekeluargaannya gitu ya, satu sama lain harus punya rasa kepemilikan. karena saya pernah kerja di janganlah disebutkan namanya ya.
tekanannya itu terlalu Tekan. ditekan. Terus saya berpikir, lah gimana caranya orang mau kerja nyaman kalau terlalu ditekan, meskipun target bulanannya ada, tapi kalau misalnya teman-teman dikasih ini Job desk terlalu berlebihan. ya, betul. Katakanlah satu orang mengerjakan 5 jenis job desk berbeda. Kan ada kan ya, tapi bukan Iya, di selera. ada. Bukan di selera. Oh gitu. Jadi akhirnya cukup ownernya saya yang pernah capek seperti itu. Jadi Pegawainya bisa jangan lebih ya. ini lebih nyantai, tapi serius, nyantai tapi targetnya terpenuhi kan lebih nyaman daripada di push tapi anak-anak tim tidak nyaman bekerja. Itu juga tidak akan membuat mereka bertahan lama di kita. Nah, iya. Berarti kalau kayak tadi Om Zul itu berarti udah 3 tahun juga ya dari ikut awal. ya, benar-benar loyal. Legend. Legend gitu ya, bisa udah dikasih reward gitu. Pegawai terlama di selera. Nah, ini kita udah hampir di ujung pembahasan kita hari ini ya, yang cukup panjang juga, dan mungkin masih lebih banyak lagi hal-hal yang bisa sebenarnya di-sharing sama selera, dan tadi juga banyak banget yang hal-hal inspiratif gitu yang udah di-share gitu. Ada nggak sih Kak, dari Karirin dulu mungkin ya, sebagai kan ini ceritanya Karirin ini sebuah tim dalam sebuah bisnis gitu. Nah mungkin ada pesan gitu buat teman-teman di luar sana yang bergabung dalam sebuah bisnis sebagai seorang tim, itu sebenarnya kita harus punya mindset yang seperti apa sih sebagai seorang tim dalam sebuah bisnis? Ya, berat. Ya, pada intinya sebenarnya kayak gini. Setiap orang kan punya versinya masing-masing. Ada yang jadi owner, ada yang jadi tim gitu. Bukan berarti kita yang tim itu di bawahnya owner, enggak. Mungkin secara posisi, secara keorganisasian iya, tapi secara level keprofesionalan kita bisa lebih lah, bahkan dari owner gitu. Bukan berarti untuk melangkahi owner ya. Dalam artian ketika kita bekerja di satu tempat, penting dan perlu untuk punya mindset bahwa kita kerja di sini karena si owner ini. Jadi ada istilah tuh, jangan meludah di piring sendiri, istilahnya. Jangan menjelek-jelekan tempat kerjamu sendiri gitu. Kamu harus punya mindset kalau dimanapun kamu kerja, ya berarti rezekimu di situ. Karena rezekimu di situ, ya jangan dijelek-jelekan dong. Gitu. Justru kamu harus berpikir kalau tempatku bekerja di sini, rezekiku melalui ini, maka penting dan perlu untuk saya kasih performa yang terbaik dimanapun itu gitu. Karena kita nggak pernah tahu ke depan tuh apakah kita tetap kayak saya, apakah saya tetap di selera nanti ke depannya atau tidak. Itu ditentukan hari ini bagaimana performa kerja saya. Kalau hari ini saya setengah-setengah ke selera, atau bahkan mungkin melakukan sesuatu yang tidak baik ke selera, pasti akan berdampak ke masa depan dimanapun saya berada kan. Benar. Gitu. Dan itu berlaku untuk semua orang dimanapun dia bekerja. Karena ada kata rekam jejak gitu. Jadi sebagai seorang pekerja yang bekerja di satu bisnis, penting banget untuk kita menjaga namanya rekam kerja, rekam jejak, attitude sih utamanya. Sekalipun kita udah maksimal kerja, paling penting adalah attitude. Kita kerja, kita masuk baik-baik di satu tempat kerja atau sebuah bisnis, kita kerja dengan baik, pun kalau kita keluar ya juga baik-baik gitu. Jadi itu sih attitude yang lebih utama sebagai tim. Gitu. Jangan bilang nggak selamanya di selera, sedih tadi kalau pas kayak kaget, ini Mami resign Kak, ini langsung dia bilang begitu. Kita nggak tahu kan ke depan. Dari sini kelihatan kan yang hebat siapanya. Masya Allah, amin. Ya, dikuatkan juga. Nah, kalau dari Kak Uci sendiri, ini Kak Uci mungkin ada pesan buat teman-teman di luar sana yang lagi merintis bisnis atau bahkan juga sempat mengalami kerugian yang serupa juga sama Kak Uci, atau bahkan lebih dari yang Kak Uci rasakan, mungkin ada pesan yang disampaikan gitu, yang bisa disampaikan untuk para teman bisnis di luar sana. Kalau dari saya, jangan pernah takut mencoba, karena kalau kalian tidak mencoba, kalian tidak akan berhasil. Betul. Jadi coba aja dulu. Nanti kembali ke kata-katanya Ririn ya. Coba aja dulu. Oke. Terima kasih banyak Kak Ririn, Kak Uci. Terima
terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir dan sudah ngobrol banyak bersama kita. Semoga apa yang sudah kita sharing hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang baru merintis bisnis atau sedang merintis bisnis saat ini. Terima kasih banyak, sampai jumpa di Sobistal selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.